apa ya? Bang, apa kok, Bang? Hati-hati, Bang Nipani. Bang Nipani. Jatuh tak ngomong, Mas. Iya. Oke. Bang Nipani loh. Pak teman-teman, jadi ini saya nyalain kamera karena tadi ada kayak bola api ya Mas. Ya, anti tawa. Anti tawa. Berisi penyakit kiriman dari orang-orang yang seneng ya. Takutnya ada orang yang pergi ke hutan besoknya nginjek atau gimana loh. Kita harus fokus. Itu biasanya bisa nyangsung apa jatuh, Mas? Oh, kalau jatuh nginjek wah. Luput ya. Luput. Jangan jauh-jauh weh. Jangan jauh-jauh Wah. Ini nyasar apa gimana sampai? Bang. Saya lihat player-player sini loh. Ya Allah. Butur. Kalem. Stop. Pegang apa itu? Makhluk ini ya. Gosok berarti kan diri Mas. Hah? Nyusup kan hari. Kau paluan. Zoom. Coba. Udah. Diambil gambarnya. Oke. Apa ini fik tadi yang kita kejar ini oh, bukan Mas? Bisa juga makhluk itu berubah wujud seperti api. Tadinya api nih, Mas. Astagfirullahaladzim. Sini. Assalamualaikum. Siapa ini sampean? Tutup semua, hati-hati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Siapa namamu? Ardopa. Apa yang sedang kau lakukan? Kau mengirim penyakit di sini. Mengamati Mengamati. sejauh mana kau melakukan keburukan itu. Kau mengenal saya? Betul. Saya Ardopa. Saya adalah pendahulu dari kerajaan Sengkono Geni. Oh, Tenang. salam Pak. Saya bukanlah anggota kerajaan lagi, melainkan dahulu saya adalah seorang penasehat raja. Dan apa yang kau lakukan itu sama saja mengancam keadaan dari dua raja atau dua kerajaan yang sekarang sedang dalam proses peperangan. Mengancam katamu. Tujuan saya itu mendamaikan. Betul. Bukan untuk mengancam. Dan saya sudah mempunyai bukti yang kuat. Sebentar, kau di sini pemimpinnya. Ya, saya yang dituakan di sini. Siapa namamu? Nama saya tak perlu kau tahu. Saya hanya pura-pura bertanya. Saya sudah paham. Sombong. Halo, Presnya. So kenal. Kau berbicara bukan kepada makhluk rendahan. Jadi, berhati-hatilah saat kau berbicara. Barangkali kau mengucapkan kata yang salah. Kentut mulu. Sekarang saya sudah tahu semuanya. Apa yang kau tahu? Intinya, kedatangan saya sini mencari raja
Jagatersa ataupun Kandarsaya. Dan kedatangan saya ke sini adalah untuk mengingatkan kalian yang kalian cari akan susah untuk ditemukan. Seperti yang kalian tahu, terutama dirimu. Saya akan Tuanku mengatakan. Raja Kandarjaya dan Jagatersa sedanglah berperang. Jadi untuk menghadapi manusia seperti kalian, tidak ada harapan sama sekali untuk kalian bertemu. Saya akan mengatakan kebenaran. Betul. Yang namanya benar insya Allah pasti akan diberikan jalan. Yang namanya salah mau sampai kapanpun Tetap akan salah. salah. Yang namanya bangkai mau disembunyikan sampai kapanpun pasti akan tercium baunya. Letang. Letang. Dan saya tadi malam sudah menunjukkan prasasti Antumwaris sudah tidak murni lagi. Betul. Melainkan prasasti Antumwaris ada ikut campur tangan yang ingin dengan tujuan tertentu yang sampai saat ini belum saya tahu. Dan malam ini harapan besar saya tahu apa tujuan ditukarnya prasasti Antumwaris itu. Dengan tujuan dan harapan dua kerajaan Jagatersa dan Kandarsaya akan berdamai seperti semestinya. Masuk, Mas. Kau tak usah menghalangi perjalanan. Kalian katakan salah, diganti, ada yang berubah, atau ada tangan yang ketiga Betul. yang kecampur dalam prasasti itu. Ya. Dan tangan ketiga itu adalah tanganmu sendiri. Saya sudah mengetahuinya. Manusia, tak perlu kau menuduh siapapun atau tangan manapun yang mengganti prasasti itu, karena tanganmu sendirilah yang menggantinya. Coba kau buka tanganmu. Usah masuk. Tunjukkan ke depan mukamu itu. Tanganmu ini hina. Nih, saya tunjukkan padamu ini. Saya tidak ingin melakukan sebuah pertarungan denganmu. Saya bisa berkata-kata kepadamu sehingga kau segeralah bertobat, manusia. Takut paling mas. Langkahmu ini sudah keterlaluan. Asal kau tahu, malam hari ini makhluk yang menjaga prasasti itu. Siapa Mbak namanya? Mingar Angkara. Angkara. Sekarang sudah ada di pihakku. Dan sekarang sedang menjalankan kebenaran. Mingar hanyalah penjaga. Tidak ada daya apa-apa di balik prasasti itu. Lah kamu itu siapa? Jabatanmu apa di kerajaan itu, ha? Sekarang saya adalah penuntut di antara dua kerajaan yang sedang berperang. Di mana palu yang saya pegang ini adalah palu penentu sebagai hakim. Kerajaan mana yang mampu mengalahkan satu sama lain. Dengan palu itu terbukti siapa yang akan menang di antaranya. Kau yang bisa memutuskan untuk kemenangan itu? Tentu karena saya adalah penasehat raja terdahulu dari Sengkolo Geni. Jadi semua keputusan ada di tangan saya. Dan perlu diingat, kerajaan Sengkolo Geni bisa berdiri besar, kuat, dan sampai sekarang jaya. Bahkan setelah terbagi menjadi dua, itu adalah kerajaanku sebagai penasehat yang cerdas. Jadi saya ingatkan, kau berbicara denganku, berhati-hatilah. Siapa tahu dirimu salah berbicara. Dah, keluar saja. Saya tak mau berhadapan denganmu. Kau seolah-olah di sini paling pintar, kau seolah-olah paling tahu, seolah-olah paling cerdas. Padahal kau ini adalah busuk. Langsung aja temuin rajanya aja mas. Kayak gini malah
Saya paham. Dua kerajaan yang besar ini terbangun karena nasihat saya. Kau katakan busuk. Tidak semua makhluk bisa secerdas saya, sepintar saya, untuk membangun dan menata sebuah kerajaan. Tidak ada makhluk apapun. Gayamu saja itu sudah membuat orang muak. Karena gaya bicaramu juga membuat saya kesal. Terlalu berbolak-balik berkata-kata. Tidak ada makhluk yang pernah berjasa dengan benar itu menyombongkan jasanya sendiri. Betul. Kau menyombongkan seolah-olah kaulah yang paling berjasa di dalam kerajaan itu. Kalau kamu memang makhluk yang benar, tak mungkin kau berpamer kepadaku tentang hal itu. Masuk Mas Kase. Dari situ saya sudah paham lah siapa dirimu, apa tingkah lakumu, dan apa tujuanmu. Pamer. Sudah cukup. Sudah. Saya tidak lagi membutuhkan cacian itu. Karena saya tinggi karena sebuah cacian itu sejak dulu. Jadi kau katakan itu tidak mempan kepada aku. Yang penting saya sudah membuktikan kepada Tuanku Raja Sengkolo Geni apa yang telah dia capai itu karena jasaku. Itu dalam menjadi bukti tanpa harus kalian akui pun. Semua makhluk di kerajaan ini, di dua kerajaan yang ada, sudah mengakui keberadaan Udan, mengakui siapa aku sebenarnya. Dan saya ingatkan, kalian tidak akan pernah bisa bertemu dengan raja walaupun itu satu dari mereka, karena mereka sibuk sedang berperang. Atau jika kau ingin menemui salah satu seorang atau seseorang yang bisa kau percaya untuk kau simpan, untuk kau berikan pesan itu kepada Tuanku Raja, maka silakan kau temui. Akan saya pertemukan dengan dia. Bersedia? Ya. Ingat, saya ingatkan, yang kau lakukan ini sia-sia. Baiklah. Siapa? Apa? Kau boleh bebas memilih siapapun. Lumayan. Kau mengerti apa yang saya maksud? Renggana, Tuan Panglimaku. Renggana. Ya. Silakan. Tuan Panglima, itulah manusia yang telah membuat kekacauan di antara peperangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum. Tak perlu Tuan jawab. Soalnya perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sampai bisa mendengar salam dari saya? Saya mendengar apa yang ucapkan. Sebutkan. Apa tujuan kalian? Datang ke sini. Mereka ingin memberikan nyawa mereka kepada Tuhan. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin bertemu dengan sang raja. Terserah dari sudut mana, Kandar Jaya ataupun Jagadwara. Intinya Maaf Tuhan, cukup satu saja. sudah saya jelaskan kepada dia. Mereka kan tidak bisa menemukan Tuhan Raja, tetapi mereka bersikeras Tuhan. Ini yang ditanya siapa, mulai jawab siapa. Kalian sudah mendengar Tuhan. Tuh, sudah mengatakan Raja Kadarja, Jagadwara. Begitu juga dengan Tuhan Jagadwara. Beliau tidak bisa datang, bukan begitu, Tuan Panglima? Tentu. Akan baik-baik. Panglima, dengarkan saya. Kedatangan saya di sini tidak untuk menyerang, tidak untuk menyakiti, tidak untuk merusak kerajaan itu. Berbohong Tuhan.
Saya hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Saya ingin menjadi penengah di sini. Karena di sini telah terjadi Mereka mencoba menghasut kesalahpahaman. bangsa kita, Tuhan. Itu hanya Dua. Apakah Panglima sudah tahu bahwasanya pedoman prasasti Andumaris sudah tidak murni lagi isinya? Saya mengatakan kepada Panglima bahwasanya pedoman Andumaris telah ditukar isinya menjadi isi yang sama. Dan di situ para pengikut kerajaan pada kelimpungan, pada salah mengonsumsikan prasasti itu. Berani-beraninya kau mengatakan. Saya mempunyai bukti. Apa buktinya? Mingar Angkoro. Bukannya itu adalah utusan sang penjaga prasasti Andumaris itu mengatakan kebenaran. Di situ telah terjadi kesalahan. Baru saya dibacakan 5 poin saja, saya sudah menemukan 2 kesalahan. Dan alhamdulillah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa menarik prasasti Andumaris keaslian yang ditulis langsung oleh Raja Senggolo Geni. Tunggu, Tuhan. Dengarkan saya berbicara, Tuhan. Mereka lah yang sebenarnya melakukan sendiri apa yang mereka ucapkan. Dia berusaha menarik sesuatu di dalam batu itu. Padahal mereka menulisnya sendiri. Menggunakan ilmu-ilmu mereka. Mereka sama saja membodohi kita, Tuhan. Bagaimana saya bisa? Saya tidak pernah belajar tulisan bangsa goib, tulisan jin seperti itu. Saya tidak pernah bisa. Saya akui, Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Saya akui kehebatannya. Tetapi pemikiran saya tidak bisa dibodohi, Tuhan. Itu adalah tanda kenapa bisa kerajaan Senggolo Geni sampai sebesar ini dan terbagi menjadi 2. Itu karena pemikiran saya, Tuhan. Panglima, kau percaya dengan makhluk yang terlalu sombong seperti ini? Makhluk sombong seperti ini hanya merendahkan kerajaan. Panglima, Tuhan, sama saja dia mengatakan bahwasanya Tuhan bodoh. Jikalau memang prasasti itu sudah diganti sejak dulu, kenapa Tuhan yang pintar ini, Tuhan yang gagah perkasa ini tidak mengetahuinya sejak dulu? Tuhan kan pintar, seharusnya kalau ini diganti, pastinya Tuhan lebih mengetahui lebih awal daripada manusia bodoh itu, Tuhan. Artopa, Tuhan. Artopa ini tidak pernah salah untuk menilai sesuatu. Panglima itu bagaimana? Adanya sampean diangkat menjadi Panglima, tentunya sampean itu sudah teruji dalam bidang kepemimpinan. Kamu meragukanku, manusia. Bagaimana sih saya tidak meragukan sampean? Sampean masih mendengarkan makhluk sombong seperti ini. Artopa. Dia adalah penasehat. Penasehat model seperti ini. Tidak ada penasehat yang mengaku dirinya itu hebat. Tidak ada penasehat yang mengaku dirinya itu cerdas. Tentu Tuan Panglima tahu. Sebelum Tuan Panglima diangkat, saya sudah lebih dulu memberikan nasihat-nasihat saya kepada Tuan Senggolo Geni. Jangan-jangan Raja Senggolo Geni bahkan dia yang membunuh. Iya, Mas. Tidak hanya berusaha menukar prasasti itu, tetapi berusaha mencuci otak Tuan agar seolah-olah saya lah. Yang mencuci kamu tuh. Sungguh kejam manusia yang terlihat polos ini, Tuan. Kamu yang jojok dari tadi malah. Tuan tidak tega melihatnya untuk terbunuh di tangan Tuan. Kau adalah seorang panglima yang sudah tidak diragukan lagi kebijaksanaan. Ya, Tentu. Saya silaturahmi ke sini dengan tujuan baik, mengatakan kebenaran. Kenapa ditutup? Ayolah berpikir jernih, Panglima. Tentu Panglima aku pintar dan bijaksana. Ingat Panglima, di prasasti itu tertulis bahwasanya manusia bukanlah makhluk yang pantas untuk menjadi saudara kita. Berarti, iya tentu Tuhan,
Seperti yang dikatakan pada nomor 3. Bukankah Tuhan mengingatnya dengan jelas? Raga manusia ini yang membuat geger. Pedoman itu apakah mengajarkan kebaikan, Panglima? Tentu. Dan Apakah Kapan kita ngomongnya sama si orang ini? Dia jujur mulu dari tadi. nomor 3, Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa bertobat, Tuhan. Apakah kebaikan memusuhi makhluk lain? Bukannya kita diciptakan, kita berdampingan dengan tujuan yang baik dan benar. Rahmatan lil alamin, menjaga sesama ciptaannya. Tuh. Tuhan, tentunya Tuhan tidak meragukan Kamu celaka. betapa kewibawanya dan betapa kebijakannya dari seorang raja Sengkolo Geni untuk membuat sebuah peraturan, Apakah untuk iya? menjadi sebuah pedoman. Tentu sudah banyak pertimbangan, Tuhan. Apakah benar? Mungkin dulu Raja Sengkolo Geni sudah berusaha mengingatkan manusia, tetapi mereka tetap bersikukuh di dalam ajaran-ajaran kebenaran. Panglima, apakah benar seorang yang sangat berwibawa, Raja Sengkolo Geni, menuliskan dan menyuruh para pengikutnya untuk memusuhi kami? Ya, Apakah bijaksananya itu bisa Bisa enggak tuh? Apakah itu tidak terlalu diragukan, Panglima, atas kebijaksanaan dari Raja Sengkolo Geni itu? yang ditanya Panglima ini. Tentu tidak. Bilangnya masuk, Mbok. Tapi adanya sekarang itu karena ada masa lalu, Tuhan. Adanya peraturan itu karena ada sebuah kesalahan di masa lalu, Tuhan. Yang ditanya sang Panglimanya. Yang ditanya Panglimanya, lu. Kamu itu cocok terus. Dari dulu tidak mungkin Raja Sengkolo Geni tidak melakukan apapun. Buka hatimu, Panglima. Nah, betul. Tuh, Terlalu Panglima. tertutup rapat. Ayolah, Panglima. Hati nuranimu mana? Kebijaksanaanmu mana sebagai Panglima? Nah, Kau lebih percaya mana, Tuhan Panglima? Dia adalah manusia yang baru pertama kau jumpa. Sedangkan saya telah menuntun Raja Iya, Ki. Raja Sengkolo Geni sejak dulu sampai saat ini, sehingga tercipta dua kerajaan yang sangat besar. Itu karena siapa? Ingatlah Tuhan Panglima. hal ini masa. Baiklah, silakan Tuhan Panglima. Tuhan yang sangat cerdas, Tuhan yang sangat bijak, tentu akan Terkadang dalam hidup ini musuh terberat adalah makhluk yang terdekat dengan kita. Betul. Silakan Tuhan mau percaya yang mana. Silakan Tuhan akan menyampaikan kepada Tuhan Raja Jagatraksa maupun tidak, itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah Panglima sejati di kerajaan ini. Tuhan akan menentukan sendiri, silakan. Panglima kok nurut banget. Ayo Panglima, mana bijaksanaanmu Panglima? Pikirkan dengan hati nurani, Panglima. Kenapa kau goyang? Bahkan termasuk saya membela Tuhan Panglima Jagatraksa dibandingkan daripada kerajaan Tandar Jaya. Padahal saya yang memegang balik ini. Tentunya itu adalah tanda bahwa saya sayang kepada Tuhan dan kerajaan Jagatraksa. Bukan begitu, Tuhan? Terima kasih. Tentu Tuhan. Apa yang tidak untuk Tuhan? Panglima paham itunya semua. Iya, Atau mungkin Tuhan ingin menghabisinya? Eh? Silakan, Tuhan. Saya hanyalah seorang penasehat, sesosok penasehat yang hanya bisa berbicara, tetapi tidak memiliki apapun, hak atas apapun. Jadi Tuhanlah yang bisa menentukan. penasehat. Bahkan saya tanpa Tuhan itu bukanlah apa-apa. Bukan begitu, Tuhan. Tentu. Ya, Sehat ini Mas, katanya Mas. Panglima sehat ya, Mbak ya. tujuanmu mau kemana? Bertemu dengan Raja. Tidak semudah itu. Cepatlah dulu. Ini sih Mas yang satu. Kalian sudah mendengarnya sendiri. Kenapa kalian masih di sini? Ku ingatkan baik-baik. Cepatlah pulang. Daripada
Senopati dari kerajaan ini. Saya perintahkan untuk menyeret kalian. Cepatlah. Saya tidak akan pulang sebelum saya bertemu dengan raja. Paling tidak saya tahu keberadaannya ada di mana. Tentunya saya bertemu dengan raja, saya akan merasakan kebijaksanaannya. Saya akan merasakan betapa berwibawanya dan kecerdasannya. Tidak diragukan lagi seperti Panglima ini yang sangat mudah dihasut oleh setan. Model seperti itu. Bukankah itu kurang ajar, Panglima? Panglima, mungkin dia tidak ingin mengundurkan satu langkahnya, tapi Panglima bisa mendorongnya keluar dari sini. Itu adalah kekuatan Panglima. Bagiku terlalu muda. Mereka sangat keras kepala, Panglima. Posisinya izin kumul. Keras kepala. Mereka ingatkan baik-baik. Sudah dijelaskan oleh Ardopa. Sudah dijelaskan oleh kalian tidak perlu menemui raja. Kalian tidak usah berambisi untuk menemui beliau, ya, karena dia ada urusan yang lebih penting. Jangan kalian tidak usah menambah rumah. Urusan-urusan cepat kalian. Saya ingatkan lagi untuk kalian manusia, seandainya kalian bertemu dengan Tuan Raja dari Jagat Raksa dan kalian menanyakan tentang kebijakannya, maka Tuan Jagat Raksa akan menanyakan kepada aku. Jadi percuma kalian bertemu dengannya, karena dengan bertemu dengan saya kalian sudah merasakan kebijakannya. Bijak. Bijak apanya ya, Mbak ya? Enak, Tuan. Kita biarkan Mas. Atau Tuhan ingin menyerahnya, saya persilahkan, Tuhan. Lebih baik. Saya tidak akan menyerangmu, tapi saya akan menunjukkan kebenaran itu kepadamu, Panglima. Lihat apa yang akan terjadi. Mas, hati-hati, Mas. Tuhan, janganlah ragu-ragu, Tuhan. Berikan mereka apa yang harusnya mereka terima, Tuhan. Mas, hati-hati, Mas. Astagfirullah. Mas, hati-hati, Mas. Daripada saya mati, Astagfirullah. datang menghabiskan urus dia. Panglima pasti Tidak perlu seret dari wilayah ini. Panglima apaan sih, Mas? Berikan saya hak dan wewenang untuk memerintahkan beberapa bagian dari yang Tuhan pimpin itu untuk mengajar mereka. Panglima. Ya, urus mereka. Terima kasih atas kepercayaannya. Panglima model apa ini lah? Panglima kok plan. Pelimpan Panglima. Kata-kata seolah-olah meragukanku sebagai panglima. Tenang, Tuhan, akan saya urus. Tuhan akan memiliki banyak kepentingan di sana, Tuhan. Panglima kok nurut sama penasehatnya gitu. Tuhan urus ini akan saya semua. Dengan kepercayaan Tuhan, semua selesai. Bagus, jangan biarkan mereka masuk ke dalam Tuhan. Bah, urusin, Bah. Sudah dengar? Males lah. Saya hanya tinggal. Maka mereka semua akan datang dan mengajar kalian. Jadi saya berikan kesempatan untuk kalian pulang. Jika kalian tidak tahu jalan pulang, maka akan saya tunjukkan. Musibah bagimu besok. Nah, Sampai
Pencu. Gimana ini mas? Panglimanya terhasut loh mas. Maksudnya gimana, Dik? Tanpa saya jelaskan, tentunya kita sudah tahu. Bisa, mungkin kita bisa. Lanjut. Aduh pak, Yudik. Ini kita harus menggunakan cara lain. Karena di sini ada makhluk yang ngomongnya itu, kita ngomong seucap, dia itu mempunyai puluhan ucap. Udah ngucap ya, sepur nggak berhenti. Dan yang jadi fatalnya, parahnya, kerajaan itu sudah terlalu mempercayai makhluknya. Ardopa namanya. PA mas. Ardo PA. Ya. Ardopa. Aduh PA. Mas kan ngomong suka apa dia dong? Lanyah banget apa, Mbah? Nggak lancar lagi. Ardo PA ya. Gergeten saya melihat orang seperti itu ya. Makhluk ya. Langsung di ini aja sih. Cukup apa di? Ya mau boleh lah. Kalau nanti Bentung. ya kita doakan saja semoga Ardopa nanti menjadi kawan kita di pondok ya, yang kakung loh. Ya nggak apa-apa sih, yang penting jangan diserang. ikut kita lah. Nanti malah kita baru ngucap. Nyerocos kayak. Teman-teman, kami mau istirahat dulu ya. Ya mungkin nanti kami lanjut pulang ya, nggak tahu, makanya saya tutup dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Nusantara dan salam Om Swastiastu.